Arsenal dan Manchester MU bisa jadi bersaing untuk merekrut bintang Sporting Victor Gyökeres di bursa transfer musim panas. Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa dua Liga Primer itu akan mencari kejelasan tentang peluang mereka untuk merekrutnya dalam beberapa hari ke depan setelah musim Sporting berakhir. Klub yang bermarkas di Lisbon itu akan memenangkan Liga jika mereka mengalahkan Vitória Guimarães pada hari terakhir musim, selama Benfica tidak mengungguli lawan dengan 5 gol. Lalu final Piala Portugal melawan rival lokal mereka, yang akan berlangsung minggu berikutnya, itu akan menandakan berakhirnya musim mereka. Masa depan Gyökeres tampaknya jauh dari Portugal, dengan Arsenal, MU, dan banyak lagi yang telah dikaitkan dengan jasanya dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu kemungkinan akan memicu perburuan untuk jasanya dalam beberapa minggu mendatang, dan dengan Arsenal dan MU sama-sama membutuhkan pemain andalan baru di bursa transfer musim panas, ia berada di urutan teratas daftar mereka. Romano menyatakan bahwa minat tetap ada dari Arsenal dan MU, meskipun mereka harus menunggu hingga akhir minggu depan. Gyökeres telah menjalani musim yang luar biasa, mencetak 38 gol hanya dalam 32 pertandingan di Primeira Liga, bersama 6 gol Liga Champions dalam 8 pertandingan, meskipun tersingkir di fase Liga. Mantan penyerang Brighton ini memiliki rekor keseluruhan 95 gol hanya dalam 100 pertandingan untuk klub. Dan setelah berada di bawah asuhan Ruben Amorim di Sporting pada awal musim, ia akan tahu persis bagaimana cara menyesuaikan diri dengan sistem pelatih asal Portugal itu. Hampir 7 bulan menjabat di MU, Ruben Amorim belum memberikan dampak signifikan jika dinilai hanya dari penampilan MU di Liga Primer. 6 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 14 kekalahan, yang berpuncak pada kekalahan mengecewakan 1-0 dari Chelsea, telah membuat masa-masa yang mengecewakan di bawah pelatih asal Portugal itu. MU akan bertanding di final Liga Eropa Rabu ini melawan Tottenham Hotspur di San Mamés di Bilbao, Spanyol. Namun, bahkan kemenangan tidak akan menghapus kekhawatiran yang masih ada bahwa skuad ini tidak cukup bagus. MU perlu menguangkan beberapa pemain mereka untuk memberi Amorim personel yang dibutuhkan agar sistemnya berkembang. Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, dan Garnacho termasuk di antara pemain yang dilaporkan siap dijual. Anggaran transfer MU bisa mendapat dorongan tak terduga melalui transfer Alvaro Carreras. Real Madrid tampaknya telah meyakinkan MU untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 18 juta euro, yang termasuk dalam transfer awal Carreras senilai 6 juta euro ke Benfica. Real kemudian bersedia membayar MU antara 30 juta euro hingga 35 juta euro untuk membawa bek sayap itu ke Bernabeu. Perpindahan langsung dari Benfica ke Madrid akan jauh lebih mudah, tetapi Madrid tidak mau mengaktifkan klausul pelepasan pemain muda itu senilai 60 juta euro. Media Spanyol, Diarios, melaporkan bahwa negosiasi antara ketiga klub berlangsung intens. Dengan 90% dari kesepakatan telah diselesaikan. Rincian yang tersisa harus diselesaikan setelah final Copa del Rey pada 25 Mei. Setelah itu Madrid diharapkan mengumumkan perekrutan tersebut. Di Madrid, Carreras diharapkan menjadi pengganti Ferland Mendy, dengan harapan bahwa ia secara bertahap akan masuk ke dalam starting 11 saat musim 2025-26 berlangsung. Menjual Carreras ke Madrid dengan harga sekitar 30 juta euro merupakan uang mudah bagi MU, dana yang dapat diinvestasikan kembali pada bek sayap kanan yang berkualitas, bagian penting dalam visi taktis Amorim. Menurut PremierInjuries.com, finalis Liga Eropa Tottenham telah menderita 38 cedera musim ini,
yang menyebabkan lebih dari 1,4 ribu hari absen. Kedua angka ini menempati peringkat ketiga tertinggi di liga. Untuk United, ada 30 cedera, terbanyak kelima, dan 1,2 ribu hari absen, terbanyak ketujuh. Menjelang final, dari semua pemain cedera milik MU, Dalot dan Leny Yoro dianggap memiliki peluang terbaik. Ia jelas merupakan pembeda, begitu pula Yoro. Dua pemain yang tidak memiliki peluang untuk tampil sama sekali adalah Lisandro Martinez, lutut, dan Joshua Zirkzee, otot paha belakang. Selain itu, United tidak memiliki masalah kebugaran lainnya. Mereka memiliki banyak masalah keseluruhan lainnya. Mereka menghadapi tim yang telah mengalahkan mereka 3 kali musim ini dengan selisih gol agregat 8-3. Jelas MU bukan unggulan di final. United dapat membanggakan pendapatan tertinggi keempat, tagihan upah tertinggi ketujuh, dan pengeluaran bersih jendela transfer keseluruhan terbesar sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013 di seluruh dunia sepak bola. Namun, mereka akan memasuki Liga Premier pada hari Minggu dengan menduduki posisi ke-16 dalam tabel Liga Premier, hanya 2 slot di atas zona degradasi. Inter Milan sudah mulai bergerak untuk bursa transfer musim panas yang akan kembali menegangkan. Dengan keberhasilan mereka di Serie A baru-baru ini, Nerazzurri ingin terus mengasah skuad mereka tanpa meninggalkan ruang untuk berpuas diri. Lini depan penyerang telah menimbulkan keraguan dengan sifat veteran beberapa profil yang sangat membebani dan kemungkinan hengkangnya nama-nama penting menimbulkan ketidakpastian. Sementara itu, situasi beberapa penyerang di klub Liga Primer mulai membangkitkan minat dari Italia. Fokus sekarang adalah pada pemain Belanda berusia 23 tahun yang, meskipun tidak konsisten, masih memiliki reputasi yang menarik di Eropa. Menurut laporan Corriere dello Sport, sebagaimana disampaikan oleh Sport Witness, Joshua Zirkzee, yang saat ini menjadi penyerang di Manchester United, dilaporkan masuk radar Inter untuk memperkuat lini serang mereka. Tim Italia tersebut ingin menegosiasikan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian sekitar 35 juta euro, yang dapat menjadi kewajiban dengan ketentuan yang belum diselesaikan. Gaji tidak akan menjadi kendala, karena klub Milan itu bersedia menyamai apa yang diperoleh pemain Belanda itu di Inggris. Dengan usianya, kualitas teknis, dan pengalamannya di sepak bola Italia, Inter yakin bahwa Zirkzee dapat langsung masuk ke dalam proyek mereka, tanpa memerlukan adaptasi yang ekstensif. Dari sudut pandang Manchester United, minat semacam ini seharusnya memaksa mereka untuk meninjau kembali strategi mereka. Meskipun Zirkzee belum memenuhi harapan setelah kedatangannya dari Bologna, usianya yang muda dan nilai pasarnya tetap menjadi aset penting. Menjualnya dengan persyaratan yang tidak sepenuhnya menguntungkan klub bisa menjadi kesalahan strategis. Departemen penjaga gawang Manchester United akan mengalami perombakan lagi di musim panas dengan masa depan Altay Bayindir yang masih belum jelas saat ini. Pemain berusia 27 tahun itu telah memainkan 9 pertandingan musim ini, menit bermain terbanyak yang pernah dilihatnya sejak pindah ke Old Trafford, dengan Ruben Amorim memberinya debut Liga Eropa serta debut Liga Primer. Dan selain dari penampilan kelas atas, Piala FA melawan Arsenal, ia gagal tampil gemilang, melakukan kesalahan baik di Liga maupun di Piala Carabao. Pemain Turki itu berambisi menjadi pemain inti bagi negaranya di Piala Dunia tahun depan dan untuk itu, ia ingin menjadi pemain nomor 1 untuk sebuah tim. Dan dengan Andre Onana yang tampaknya menjadi pilihan utama di United, pemain berusia 27 tahun itu terbuka untuk kembali ke tanah airnya untuk mencari menit bermain reguler.
Menurut Posta, Beşiktaş telah bergabung dengan Galatasaray dalam perlombaan untuk mendapatkan jasanya. Mantan bos United, Ula Gunnar Solskjaer, dilaporkan telah memberikan lampu hijau dan Beşiktaş telah menawarkan setan merah 3 juta euro untuk pemain internasional Turki tersebut. Juara Liga Inggris 20 kali itu bertahan dengan harga minimal 6 juta euro. Raksasa Turki tersebut juga siap menawarkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian sebesar itu, tetapi Ineos mungkin menginginkan dana segera sehingga masih belum pasti apa yang akan terjadi dengan Bayındır di musim panas. Nilai pasarnya mencapai 10 juta euro dan mengingat United telah membayar 5 juta euro untuknya pada tahun 2023. Klub tersebut harus mencoba dan mendapatkan keuntungan yang layak dari penjualannya. Masa depan Onana juga jauh dari pasti karena Amorim tidak terlalu senang dengan pemain Kamerun itu. Ia telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Arab Saudi, sementara United telah dikaitkan dengan sejumlah kiper.